Jumpa lagi dengan saya servis Elektro Tobelo. Kali ini saya akan menservis power rakitan dengan tipe Thunder PA6500. Menurut si pemilik power ini, waktu saat diputar keluar asap dan bunyi ledakan dari dalam power ini. Oke, di sini saya menemukan ada sebuah elko, kayaknya sudah rusak bekas meledak. Jadi gejala menurut si pemilik ada bunyi ledakan dari dalam power ini, dan pasti penyebabnya adalah elko-nya meledak. Saya mulai mencek satu persatu, dan di sini saya akan mengecek kawat email trafo, kayaknya warna hitam seperti bekas hangus. Tapi coba saya cek dulu. Ternyata kawat emailnya bukan tembaga tapi aluminium. Dan saya cek di bagian primer, kawat emailnya juga sepertinya terbuat dari aluminium. Jadi kesimpulannya trafo ini tidak asli. Oke, lanjut. Power ini menggunakan driver 400 watt, menggunakan 2 buah kit, dan per kitnya menggunakan 2 set sunken. Dan lanjut, di sini power ini menggunakan 47 volt AC tegangan supply-nya. Dan saya akan mengecek elko ini, kapasitasnya 10.000 mikro dan tegangan 80 volt. Di sini saya memperhatikan elko-nya tidak asli. Di dasar elko ada ternya atau aspal. Dan isi dari elko ini hanya setengah isinya, dan sisanya adalah aspal. Oke, ternyata elko ini tidak asli. Oke, yang pertama kalinya saya akan melepas dulu kabel-kabel yang menuju ke kit driver, karena saya akan mengecek kondisi elko. Dan saya akan melepas jumperan dari elko ke elko, karena saya akan mengecek tiap-tiap elko apakah ada yang bermasalah. Sebelumnya tadi saya sudah mengecek tiap-tiap elko, ternyata tidak ada yang mencurigakan atau rusak. Kali ini saya akan mengetes tegangan maksimal elko, dan saya akan menggunakan alat yang saya sudah rakit ini.
Karena elko ini kapasitasnya besar, alat yang saya gunakan ini membaca tegangan maksimalnya agak lama, jadi saya mempercepat video ini. Oke, jadi tegangan maksimal elko yang saya ukur ini 79,6 volt. Karena alat yang saya gunakan ini mengakibatkan ada tegangan di elko, jadi saya menguranginya atau menghabiskan dengan cara saya menshortkan dengan solder. Oke, karena di sini elko-nya beda, maksudnya beda merek, jadi saya akan mengeceknya yang satunya lagi. Oke, di sini karena elko-nya kapasitas besar, jadi saya mempercepat video ini. Karena alat ini membaca sangat lama. Oke, teman-teman, saya akan cek elko yang merek lainnya. Tapi voltasi elko yang ada di power ini sama 80 volt. Dan elko ini terbaca 92 volt. Oke, dan masih mau naik. Oke, kita tunggu sampai mentoknya di mana. Oke, elko ini terbaca 100 volt DC. Beda dengan elko yang saya ukur sebelumnya tadi, hanya 79 volt. Elko ini tegangan maksimal di bodi elko 80 volt, tapi bisa mencapai 100 volt DC. Oke, di sini saya sudah siapkan elko pengganti kapasitas 80 volt 10 mikro. Dan sebelum saya menggantinya, saya akan ukur dulu menggunakan alat tes maksimal elko. Apakah tegangan ini bisa melebihi 80 volt atau tidak. Oke, video saya mempercepatnya dan saya akan tunggu tegangan maksimal elko ini mentok di berapa volt. Oke, elko yang saya sudah siapkan ini ternyata terbaca 73,7 volt. Jadi kemampuannya tidak sampai 80 volt. Oke, di sini saya akan mensorkan dulu tegangan yang terisi di elko ini. Oke, di sini saya sudah merangkai elko secara paralel antara negatif dan positif. Di sini saya akan mengecek ulang elko yang saya sudah rangkai secara paralel ini untuk memastikan apakah tegangan maksimalnya seperti yang saya ukur sebelumnya. Ini hanya memastikan saja. Oke, karena dirangkai secara paralel, jadi kapasitasnya sudah besar, jadi pengukurannya juga agak lama. Oke, dan elko yang saya sudah rangkai ini terbaca 78,3 volt. Karena alat yang saya gunakan untuk mengecek elko ini akan mengakibatkan elko ini akan terisi tegangan, jadi saya akan menshortkan dengan solder.
lanjut saya akan langsung kasih supply dari trafo ke elko untuk mengecek tegangan dari trafo ke elko, tegangan keluarnya berapa volt. Oke, saya pasang soket cok langsung ke listrik. Terbaca 60 volt lebih dan posisi elko masih bisa menerima tegangan 70 volt lebih, jadi masih aman. Dan saya akan meraba-raba kondisi elko apakah panas atau tidak. Usahakan teman-teman mengetes dengan cara seperti ini, usahakan sekitar setengah jam atau sejam sambil meraba-raba kondisi elko panas atau tidak. Kalau seandainya tidak panas elkonya, berarti aman tegangan dari trafo ke elko, dan elko ini masih bisa menerima tegangan 60 volt lebih. Oke, kali ini saya sudah mengetes sudah sejam lebih. Kondisi elko tidak ada perubahan kalau elkonya panas, dan saya rasa cukup aman untuk elko yang saya kasih supply dari trafo 47 volt AC. Dan selanjutnya saya akan memasang kabel supply dari kit driver, tapi sebelum itu saya kosongkan dulu tegangan yang ada di elko dengan cara saya shortkan dengan solder. Dan selanjutnya saya akan memasang kabel tegangan dari elko ke kit, positif, negatif, dan GND. Oke, kali ini saya belum cukup yakin kalau kit drivernya aman-aman saja. Kali ini saya menggunakan alat yang saya rakit juga, yaitu tegangan dan arus kecil. Saya kasih supply langsung ke power agar jika terjadi sesuatu hal yang tidak memungkinkan, power yang ada ini tidak terjadi kerusakan yang begitu berat karena saya gunakan tegangan dan arus yang kecil. Di percobaan ini saya belum kasih speaker, tapi saya akan mengukur DCO power ini. Jika DCO nya tinggi, keluar tegangan DC, maka bisa disimpulkan kalau kit drivernya ini ada yang bermasalah. Saya atur di test meter 200 volt, dan probe merah saya kasih di soket speaker, dan probe hitam saya kasih di GND, ground atau CT. Oke, saya akan kasih tegangan menuju ke elko, dan saya akan lihat reaksi output dari kit driver apakah keluar tegangan DCO.
ternyata tidak, dan saya akan ukur di sebelahnya lagi kit driver, apakah tegangan outputnya atau tegangan DCO nya 0 volt. Oke, dan ternyata tidak, tegangan DCO nya tinggi 12 volt lebih. Jadi kesimpulannya kit driver sebelahnya ini ada yang bermasalah. Oke, dan setelah saya meneliti ternyata saya hanya salah memasang kabel. Oke, dan jika tadi saya langsung memberi tegangan dari trafo, ya bisa mengakibatkan kit drivernya atau transistor drive Sanken bisa hangus atau terbakar. Makanya saya menggunakan alat yang berarus kecil dan tegangan kecil agar memaksimalkan jika saya mengetes tidak terjadi kerusakan yang begitu berat. Artinya saya menggunakan alat ini tidak terjadi kerusakan, dan saya mengetes ternyata DCO nya keluar 0 volt. Oke, kali ini saya berhasil. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung kasih musik untuk mendengar apakah power ini suaranya normal-normal saja atau tidak. Dan saya akan memindahkan speakernya ke sebelah terminal dari power ini, apakah sebelahnya suaranya normal. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kali ini saya sudah selesai menservis power ini, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar saya semakin semangat membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih.